Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita meneruskan kajian kitab Surah Asrar. Masuk pada bab pas. Momennya pas. Masuk ke bab haji. Itu waktu kloter sudah mulai berangkat. Pas kajian gitu. Momennya pas. Mudah-mudahan pas kajiannya, pas bulannya, mudah-mudahan kita juga pas dipanggil besok. Alhamdulillah. Bab masuk pasal yang ke 18 di bayanil haji syari'ati wa tariqah. Sebelumnya kita hadiahkan Fatihah pada orang-orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat, dan orang tua yang telah mendidik kita, yaitu guru yang masih hidup maupun yang sudah wafat, para wali-wali Allah yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang telah kita kaji dari beliau-beliau yang kita sebutkan tadi, mudah-mudahan bisa kita serap dan bisa kita amalkan. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan taufik oleh Allah sehingga betul-betul kita tuh melaksanakan, mengamalkan ilmu yang kita kaji itu sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Karena salah satu yang dikatakan oleh di dalam kitab Al-Imam Abi Mansur Al-Maturidi, Abi Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi As-Samarkan, itu orang yang berma'rifatullah, orang yang bertauhid itu tidak boleh lepas daripada Rasulullah secara zahir maupun secara batin. Makanya yang sering saya sampaikan, orang yang telah mengamalkan ilmu tauhid, orang yang telah mengamalkan yang katanya ilmu yang sudah berma'rifatullah secara zahir, kok dia sengaja meninggalkan perbuatan zahir, ini sama dengan apa? Tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Ya, jadi jangan sampai gitu. Jangan sampai kita itu dihadirkan oleh Allah mengkaji ilmu ma'rifatullah, tetapi kita meninggalkan yang kita kaji batin, tapi kita meninggalkan zahir. Padahal itu tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, makanya Abi Mansur Al-Maturidi mengatakan orang yang berma'rifatullah itu, orang yang bertauhid itu tidak lepas dari ajaran Rasulullah secara pemikiran, secara perbuatan, dan secara amalan. Itu kemudahan. Jadi dengan harapan ketika kita bertawasul dengan guru-guru kita, dengan para wali Allah, dengan harapan tadi ilmu yang kita serap, ilmu yang kita kaji itu betul-betul menunjam dalam diri kita, menunjam dalam kalbu kita, sehingga kita itu betul-betul bisa mengamalkan, dan amalannya itu sesuai yang dikehendaki oleh Rasulullah. Al-hadiniyah wa ridallahu wa li syafa'ati Rasulillah wa li karamatil awliya wa li ma'unatil ulama. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya, kenapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-faslu samina asyara bi bayanil haji syari'ati wa tariqah. Pasal yang ke-18 itu di dalam menerangkan haji syariat dan tariqah. Jadi adanya syariat, adanya tariqah, adanya zahir, adanya batin. Jangan sampai kita itu mengerjakan batin tetapi meninggalkan zahir.
Begitu juga sebaliknya. Jangan sampai kita itu mengkaji zahir tapi tidak mengkaji batin. Nah, ini sudah menunjukkan ilmu. Dari kitab Sirul Asrar ini sudah kita tuh diajarkan. Zahir itu tidak bisa melepaskan batin. Batin juga tidak melepaskan zahir. Makanya dibahas apapun pembahasannya tentang masalah toharoh, tentang masalah sholat, tentang masalah zakat, tentang masalah puasa, tentang masalah haji yang malam kita kaji, itu adanya syariat, adanya torekoh atau hakikat. Al hajju ala nawaini, haji itu atas dua bagian, haji syariati wa haji torekoh, haji syariat dan haji torekoh. Fahaju syariati, maka haji syariat bihaji baitillahi ta'ala, dengan berhaji ke Baitullah. Tentunya apa? Dengan apa? Bisyaraitihi, dengan syarat-syaratnya, wa arkanihi, dan rukun-rukunnya. Itu. Jadi haji itu dibagi menjadi dua. Ya. Haji itu menjadi dua. Pertama haji syariat dan kedua haji thariqah. Apa itu haji? Tahu arti haji? Nah, mengunjungi secara apa? Mengunjungi Ka'bah. Itu haji. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syarak. Itu haji. Jadi saya ulangi, haji itu dibagi menjadi dua. Pertama haji syariat, yang kedua adalah haji thariqah. Haji syariat itu adalah berkunjung ke Baitullah, tentunya dengan apa? Bisyaraitihi wa arkani, tentunya dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya haji. Hatta yasula sawabal haji, sehingga hasil pahalanya haji. Fa idza naqasa syai'un min syaraitihi, maka apabila kurang sesuatu atau kurang sedikit min syaraitihi dari syaratnya, naqasa sawabal haji, maka kuranglah pahalanya haji, wa yubtiluhu, dan batalah ia. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala amarona telah memerintahkan bi'itmamil haji, dengan menyempurnakan haji, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah, wa atimu, dan sempurnakanlah kalian al hajja, haji, wal umrata, dan umrah, lillahi, karena Allah. Tuh. Jadi yang dikatakan haji syariat itu adalah berkunjung ke Baitullah. Tentunya apa? Dengan syarat-syarat, dengan rukun-rukun. Kalau orang ke Madinah, tentunya ziarah ke makam Nabi, makam Rasul. Makanya ini salah satu hikmah yang dikatakan oleh para ulama. Mengapa Nabi itu tidak dimakamkan di Mekah, tapi dimakamkan di Madinah? Itu supaya semuanya itu ada fadilah. Di Mekah itu di Mekah itu ada Ka'bah, di Madinah adanya Rasulullah itu. Jadi supaya hasil haji gitu, supaya hasil pahala haji gitu, atau supaya mabrur haji gitu, tentunya satu, sempurnakanlah syarat-syaratnya dan sempurnakanlah rukun-rukunnya. Ini sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Tentunya ada syarat. Apa syarat-syarat daripada kita itu haji. Famin syaraitihi, maka setengah syarat dan dari syarat-syaratnya haji al-ihramu awalan. Pertama yaitu ihram, pakai baju ihram, itu pertama. Summa dukhulu Makkah, lalu masuk Mekah. Summa dukhulu Makkah, lalu masuk Mekah. Summa tawaful qudum, lalu tawaf qudum atau tawaf kedatangan. Qudum itu artinya kedatangan. Summa wuqufu bil Arafah, lalu wukuf di padang Arafah. Summal wukuf di Muzdalifah, lalu wukuf di Muzdalifah. Summa zabhul udhiyah, lalu menyembelih hewan kurban fi Mina, di negara Mina. Summa dukhulul haram,
lalu masuk haram. Summa tawaful Ka'bah sab'ata asywatin, lalu tawaf atau mengelilingi Ka'bah sab'ata asywatin, 7 putaran. Kita baca dulu, kakek saya terangkan. Summa syaraba ma'a Zamzam, lalu meminum air Zamzam. Summa yusolli rakaatayil tawaf, lalu sholat 2 rakaat tawaf fi maqam Ibrahim alaihi salatu wassalam, di makamnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Summa yahullulu ma haramallahu ta'ala alaihi, lalu ampri halal, meminta halal berhalalan sesuatu yang telah diharamkan Allah atasnya, minas saidi wa nawihi, dari hewan buruan dan seumpamanya. Fajazau hadal haji, maka balasan haji ini al-'itqu minal jahim, yaitu terbebas atau merdeka dari neraka jahim. Wal amana, dan merasa aman minal qahri, dari zat yang qahr, memaksa. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Ta'ala, wa man dakhalahu kana amina. Ali Imran. Summa tawaful sudur, lalu tawaf wada atau pamitan, summa ruju ila wadonihi, lalu kembali kepada negerinya atau kampungnya. Jadi yang syarat tadi di atas disebutkan, haji itu, supaya haji itu betul-betul menjadi haji yang mabrur, tentunya ada syarat-syarat yang harus kita jalankan. Pertama, ihram. Ihram itu pakai pakaian itu. Itu kalau secara syariat. Mengapa orang yang ihram itu tidak boleh pakai baju yang berjahit? Tidak. Ini secara syariat macam itu. Secara hakikatnya apa? Secara hakikat ihram itu. Nah, itu salah satu lah. Mungkin secara umum, pokoknya orang pandangannya apa? Secara umum yang biasa disampaikan oleh para ulama apa? Ini salah satu tanda-tanda mati itu tidak ada yang dibawa, maunya macam itu kan? Tapi enggak. Salah satu hikmah ihram, orang yang berihram itu ketika berihram itu diharamkan memakai yang berjahit. Satu, apa? Kehendaknya itu ketika seseorang itu sudah berihram, sudah kembali ke negerinya, dia tinggalkan sifat-sifat yang berjahit. Sifat dalam hatinya itu loh, seperti sifat hasud, seperti derengki, itu sifat toma, sifat rakus, sifat sombong dan sebagainya. Itu sesuatu sifat yang terjahit dalam diri manusia. Seluruh manusia itu punya, namanya sudah terjahit. Nah, ini salah satu hikmah orang berihram itu di situ. Nah, ketika sudah berihram, digantilah semuanya yang jahit itu dengan sifat-sifat Allah. Dulunya dia pelit. Ini salah satu tanda-tanda orang itu hajinya haji mabrur, ketika sudah balik dari haji, di dalam dirinya itu penuh dengan sifat apa? Lemah lembut, Rahman, Rahim, itu diganti itu dengan itu. Itu makanya salah satu hikmah orang itu tidak pakai pakaian yang berjahit. Karena apa? Manusia itu sudah terjahit dengan sifat-sifat kayak itu tadi, sifat-sifat kerakusan, sifat-sifat dalam dirinya itu. Digantilah makanya ihram. Nah, itu kita ganti. Apa? Kita ganti dengan sifat-sifat yang baik atau sifat-sifat Allah Ta'ala. Apa? Dulunya pelit, akhirnya pemurah, dermawan. Itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang hajinya sudah mabrur. Dulunya pemarah, tidak lagi pemarah. Dulunya itu penuh dengan sifat derengki, penuh dengan sifat hasud, ya hasud derengki, penuh dengan sifat iri, itu diganti dengan sifat-sifat apa? Lemah lembut dengan seseorang. Itu salah satu itu ini salah satu secara hakikatnya macam itu. Kakek kalau di bawah itu kaki lebih, ya. Kaki kalau kita sudah masuk ke situ, itu kaki akan lebih dipecahkan lagi oleh Syekh. Itu ihram pertama, ihram. Summa dukhulu Mekah, lalu masuk Mekah. Itu kalau syariat macam itulah. Seterusnya masuk Mekah. Nah, ini loh yang secara syariat ini banyak orang yang dulu pernah saya sampaikan. Banyak orang yang ketika menjalankan salah satu
salah satu perbuatan haji itu yaitu ada sa'i. Tidak? Ada sa'i dari Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Yang dikatakan Safa Marwah itu berarti secara berhadapan. Berarti ketika menuju Safa, berhadapanlah wajahnya dan dadanya itu menghadap Safa Marwah. Begitu juga sebaliknya. Ini banyak terjadi yang dulu pernah saya sampaikan. Banyak terjadi apa? Gara-gara banyak HP ya. Hanya selfie-selfie. Jadi selfie-selfie memoto orang yang di belakang, akhirnya dia itu menghadap. Berarti seakan-akan membelakangi gitu loh. Ini salah satu perbuatan yang jarang diperhatikan oleh para orang yang haji. Jadi sambil moto kawannya yang di belakang, jadi seakan-akan dia itu berjalannya mundur. Ini salah satu tidak sah sa'inya. Tuh. Ini salah satu penyebab tidak sahnya haji. Karena sa'i itu dari Safa wal Marwah. Sudah itu dalam Al-Qur'an di dalam tafsir Ayatul Ahkam di situ disebutkan haji itu di situ bahasanya terpakai tawaf. Wa tawafa bihima. Tawaf bihima dengan keduanya ayo Safa Marwah. Berarti ketika kita berjalan itu tidak wajib harus lurus enggak. Jadi boleh kita berputar, maksudnya berputar seakan-akan seperti tawaf. Dari siku dulu baru ke siku. Apalagi gini kok dengan banyak jamaah kan? Boleh maksudnya tidak harus lurus kayak kena. Itu maksudnya itu wa tawafa bihima itu di situ maksudnya itu. Tapi yang penting jangan membelakangi, tetap berhadapan. Ketika kita menuju Safa, berhadapanlah dengan Safa. Ketika kita menuju Marwah, berhadapanlah dengan Marwah. Jangan sampai kita itu membelakangi. Ini yang kadang-kadang sampai yang tidak diperhatikan. Banyak orang yang tidak memperhatikan tentang sa'i. Ya. Walaupun ketika kita bersa'i itu tidak wajib dengan adanya suci. Batal tidak apa-apa itu maksudnya itu kan. Tidak seperti tawaf. Kalau tawaf itu wajib suci kan. Suci dari wudhu maksudnya itu. Kalau sa'i tidak. Walaupun kita itu sambil subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar umpamanya itu sambil kentut pun tidak apa-apa. Tapi yang penting itu tadi loh. Jangan sampai kita itu membelakangi. Apalagi sampai foto-foto punya. Jadi berjalan menuju Safa atau Marwah sambil megang foto, berselfie, memoto orang yang di depan. Dia mundur, itu tidak sah. Tidak sah ini. Ini salah syariat. Boleh. Nah, sudah itu lagi orang itu ketika salah satu syarat daripada haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Nah, salah satu syarat supaya haji kita itu betul-betul mendapatkan ridho Allah, mendapatkan haji mabrur, salah satunya itu ketika kita di Jabal Rahmah, ketika kita di wukuf di Arafah, itu dalam hati kita yakin betul harus kita hadirkan. Kita hadirkan? Yakinkan diri kamu itu, dalam hati kamu itu berbaik sangka kepada Allah. Saat itu kita itu betul-betul diampuni oleh Allah. Jangan ragu lagi. Ketika wukuf, ketika di Jabal Rahmah, itu loh. Jadi jangan sampai kita itu ada dalam hati kita itu berburuk sangka kepada Allah. Wajib saat itu kita itu berbaik sangka kepada Allah. Saat itu kita itu diampuni oleh Allah. Ini salah satu. Ini baru baru salah syariat yang perlu kita kaji ya. Jangan sampai tertinggal. Banyak kan, ada yang tawaf kudum, wukuf Arafah, semua wukuf di Muzdalifah, sudah itu menyembelih hewan kurban. Di situ banyak. Tapi yang tadi ada kali haji ifrad, haji kiron, haji tamatu. Jadi kalau kita mengambil mazhab dari Imam Syafi'i itu lebih mengutamakan haji ifrad. Kalau Imam Malik itu haji kiron. Kalau Imam Hanafi itu haji tamatu. Jadi yang perlu kadang-kadang yang tanpa diperhatikan salah satu itu.
Salah satu apa? Ketika kita di Jabal Rahmah, ketika kita di Padang Arafah, itu wajib dalam diri kita itu, dalam hati kita itu, kita berbaik sangka kepada Allah. Apa? Paling tidak itu, saat itu kita meyakinkan bahwa dosa kita itu telah diampuni oleh Allah. Jadi itu tadi, ketika sa'i itu jangan membelakangi gitu loh, sampai membelakangi. Sudah itu ketika sa'i itu tidak pula wajib harus berjalan lurus, enggak. Makanya di situ dikatakan wa tawafa bihima. Tawaf kan artinya membicarakan sa'i, mengapa di situ pakai ayat tawaf. Itu kalau di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam Ali As-Sabuni itu di situ. Maksudnya itu berjalan ketika sa'i itu tidak wajib dengan jalan lurus. Jadi seakan-akan seperti tawaf, ngeliling maksudnya apa? Ketika berangkat ke kanan pokoknya kan. Tapi yang penting apa? Wajib menghadap. Tidak boleh membelakangi. Sudah itu baliknya ke kiri lagi, macam itu. Itu macam itu saja. Makanya ayatnya itu pakai wa tawafa bihima di situ. Nah, ini salah satu balasannya orang-orang yang haji adalah apa? Yang haji mabrur tapi ya, terbebas dari api neraka jahanam. Itu. Tapi banyak kok, jangan pula kita bersedih. Berarti ketika seseorang itu dado berhaji, berarti dado dapat lah. Udah banyak balasan-balasan yang dihadirkan oleh Allah ketika orang itu terbebas dari api neraka. Tidak haji tok. Yang haji ini jatahnya ini, yang miskin jatahnya ini, macam-macam. Jadi semuanya itu punya fadilah dan punya balasan oleh Allah. Itu haji syariat. Langsung kita masuk ke haji torekoh. Wa amma haji torekoti, dan adapun haji torekoh, fazaduhu wa rahilatuhu, fazaduhu maka bekalnya, wa rahilatuhu dan kendaraannya, awalan permulaannya al-mailu ila sahibi talqin, rasa condong kepada pemilik talqin, wa akhdhihi minhu dan mengambil darinya. Jadi satu haji toreko, haji hakikat adalah pertama ada bekal dan kendaraannya apa? Ada raso condong kepada apa? Kepada pemilik daripada talqin. Apa? Mungkin dari sifat toreko, adanya zikir pokoknya. Makanya lagi itu dibahas tentang awalnya, permulaan orang-orang yang toreko itu apa? Di dalam kalbunya itu dihadirkan lafaz Allah, naik lagi yang huwa, naik lagi yang ya hayyu ya qayyum, lagi dibahas itu. Itu harus ada rasanya condong kepada itu dan mengambil zikir-zikir dari orang ahli tarekat. Itu salah satu untuk menetapkan kalbu. Atau bahasanya salah satu yang kemarin juga saya sampaikan, salah satu metode, salah satu cara yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah salah satu cara untuk membersihkan hati kita adalah ingat Allah Ta'ala itu tidak memandang zahirmu, tapi Allah Ta'ala itu memandang kolbumu. Nah, itu salah satu untuk membersihkan hati kita adalah yakinkan bahwa dalam hati kita itu selalu diawasi oleh Allah. Ini salah satu metode yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Supaya kamu itu selalu membersihkan jiwa raga kamu, supaya bersih hati kamu itu, yakinkan bahwa diri kamu itu apa? Selalu secara hati diawasi oleh Allah. Itu salah satu caranya macam itu. Seperti juga yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, salah satu lagi cara kita bersyukur. Macam mana caranya kita bersyukur? Apa? Selalu ingatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu salah satu. Kalau enggak, kalau kita yang kita ingatkan susahnya, sedihnya atau musibahnya, kita itu akan selalu menjadi orang yang apa? Selalu berkeluh kesah. Tuh. Tapi kalau kita yang kita ingat tuh kenikmatan, insya Allah enggak. Jadi ini salah satu cara. Satu caranya apa? Yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketika kamu itu ingin membersihkan kalbu, salah satunya itu. Yakinkan bahwa hati kamu itu selalu diawasi oleh Allah. Itu caranya macam itu. Artinya apa? Ketika ada sifat
mungkin ada sifat riyaknya, ada sifat ujubnya, ada sifat sombongnya, kita yakin di situ kita akan kita keluarkan penyakit itu. Karena ini salah satu gambaran orang yang haji. Apa adanya ihram. Orang ihram itu tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Apa? Jahit kita tadi itu loh, dalam hati kita tadi. Penyakit itu digambarkan adalah pakaian yang berjahit. Karena apa? Karena seluruh manusia itu punya sifat itu. Kalau tidak dibuang akan selalu menempel. Karena apa? Karena dia sudah berjahit. Ini salah satu hikmah. Nah, digantilah dengan sifat-sifat yang baik. Dulunya dalam hatinya itu penuh dengan kotoran, penuh dengan keburukan, digantilah dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat rahmahnya, sifat rahimnya, sifat afuunnya, pemaafnya, itu di situ. Diganti. Sudah itu sifat keras hati diganti dengan sifat lembut. Itu macam itu terus. Itu salah satu. Nah, salah satu tadi caranya adalah apa? Karena apa? Allah Ta'ala itu tidak memandang zahir, tapi memandang batin. Salah satu. Itu yang kedua, cara supaya kita itu selalu menjadi hamba yang bersyukur, selalu bersyukur apa? Selalu ingat sisi kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Kalau kita ingat yang sedihnya, yang susahnya, yang musibahnya, pasti kita akan menjadi orang yang ngeluh. Pasti itu. Pas sakit. Yang diingatnya cuma sakitnya, sedihnya, Mbak. Karena kita harus ingat, pas sakit pun alhamdulillah masih hidup. Ini salah satu. Ini salah satu. Jadi yang dikatakan, yang disebut dengan haji torekoh adalah bekalnya dan kendaraannya adalah rasa condong, rasa ingin, ya, ingin mengambil bentuk torekoh atau muamalah untuk menuju pembersihan hati. Terus yang kedua adalah summa mulazamatu zikri bilisan, lalu melazimkan zikir dengan lisan. Wa mulahadatu maknahu, dan memperhatikan maknanya hatta tahsula, sehingga hasil apa yang hasil? Hayatul qalbi lahu, hidupnya hati baginya. Nah, terus yang kedua adalah supaya kita itu masuk kepada haji torekoh. Caranya apa? Caranya adalah kita melazimkan zikir secara lisan. Katanya mungkin secara lisan kita berzikirnya. Makanya ada secara torekoh itu ada beatan, ya, disuruh tidak apa suruh baca sekian ribu itu maksudnya. Ini salah satu untuk memancing kalbunya itu akan hadir berzikir. Sehingga apa? Dengan kita melazimkan zikir secara lisan, dengan kita memperhatikan maknanya itu secara hati, secara kalbu, itu yang dikatakan akan hidupnya hati. Summa yastaghilu bidzikril batin, lalu menyibukkan dengan zikir batin hatta yasfihi, sehingga membersihkan bimulazamati asma'i sifat, dengan melazimkan asma sifat. Fatathiru, maka bersih, fatathiru ka'bata sirri, maka bersih Ka'bah sir bi anwari sifati, dengan cahaya sifat, kama amaru ta'ala Ibrahim, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Ta'ala kepada Nabi Ibrahim wa Ismail dan Ismail alaihi wassalatu wassalam, bitadhiri Ka'bati awalan, dengan mensucikan Ka'bah permulaannya, kama qala Ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Ta'ala, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-ta'ifin. Itu janjinya. Aku menjanjikan kepada kamu ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim wa Ismail dan Nabi Ismail, an tahira baiti lit-ta'ifin, agar mereka membersihkan baitiya lit-ta'ifin, ya. Baitullah bagi siapa? Bagi orang-orang yang tawaf. Itu secara zahir. Secara zahir ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah apa? Untuk membersihkan Ka'bah. Nah, salah satu untuk membersihkan Ka'bah dalam diri kita adalah apa? Melazimkan berzikir dalam hati. Salah satunya adalah yakinkan bahwa Allah Ta'ala itu tidak memandang zahir, tetapi memandang batin. Karena kamu sudah meyakinkan batin kamu itu selalu diawasi oleh Allah, aja kita akan ada penghati-hatian, hati-hatiannya gitu. Hati-hati aja dalam hati kita itu. Ini salah satu metode, salah satu cara untuk membersihkan hati.
Itu yang dikatakan membersihkan Ka'bah. Secara zahir Ka'bah yang ada di Mekah, tetapi secara batin ada Ka'bah dalam diri kita masing-masing, yaitu qalbu. Ka'bah zahir. Tuh. Seperti yang kemarin saya sampaikan, haji itu seperti adanya tawaf. Tidak? Apa? Tawaf ya, mengelilingi Ka'bah. Di situ kan dikatakan syarat daripada tawaf itu adanya tawaf. Ya. Summa tawaf Ka'bah sab'ata asywatin. 7 kali putaran. 7 kali putaran apa? Sifat-sifat itu loh. Kita buang. Yang sering saya sampaikan itu. Lagi tahalul, membersihkan salah satu tahalul itu membersihkan sifat-sifat kemanusiaan. Apa sifat-sifat kemanusiaan? Kemanusiaan itu cenderungnya penuh dengan kesombongan. Nah, penuh dengan kesombongan, akhirnya dengan kesombongan itu membanggakan diri. Makanya adanya syariat, secara syariat adanya haji itu tahalul, membuang rambut. Rambut itu apa? Rambut itu kan mahkota, sesuatu yang harus dihormati, yang harus benarnya di atas. Nah, ini salah satu apa? Membuang sifat kesombongan dalam diri kita. Besok baru kita masuk Ka'bah zahir, beda untuk permulaan. Yang penting ini syaratnya adalah satu, ketika kita haji tentunya apa? Menginginkan haji yang mabrur. Jangan sampai kita itu berangkat haji itu hanya bertamasya. Sampai sana bukannya melaksanakan haji tapi cuman tidur di hotel, foto-foto, selfie. Nah, itu. Hah? Nah, nyari titel haji jadilah titel haji. Lagi sampai sana supaya dipanggil Pak Haji. Nah, ini salah satu. Kita itu sudah habis banyak, sudah habis ratusan juta, sudah habis puluhan juta. Sayang sekali ketika hajinya itu tidak mendapatkan predikat apa? Haji yang mabrur. Salah satunya itu syarat-syarat itu yang tadi kita kemukakan, yang tadi kita sebutkan di depan adalah perlu kita hati-hati. Ya, perlu kita pelajari. Apalagi sampai lagi masuk kepada yang dikatakan secara hakikat atau secara torekoh. Nah, sedikit banyak itu sudah saya sampaikan. Adanya tahalul, adanya Ka'bah, mengelilingi Ka'bah itu membersihkan. Apa? Sifat 7 itu kita bersihkan. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itu kita lempar, kita bersihkan. Secara hakikat itu kita lempar itu kita kembalikan ke Allahnya, bukan untuk manusianya. Ini salah satu juga bentuk hikmah daripada ihram. Ini sifat-sifat yang berjahit, sifat-sifat yang adanya di manusia. Nah, itu hikmah daripada berihram itu di situ. Banyak sekali. Tapi paling tidak itu bela dulu untuk pemula, untuk membahas tentang bab haji. Alhamdulillah pas dengan momen, dengan bulan kita membahas haji. Alhamdulillah kajiannya itu sesuai dengan bulan. Alhamdulillah. Itulah yang apa? Besok kita masuk Ka'bah zahir. Kalau secara zahir Ka'bah zahir ya. Secara zahir ada Ka'bah zahir, ada Ka'bah batin. Yang dikatakan Ka'bah batin adalah menghilangkan selain Allah. Makanya apa? Makanya yang sering saya sampaikan, menetapkan keakuannya Allah, bukan keakuan manusia. Jadi keakuan manusia itu kita buang. Itu yang dikatakan sucinya Ka'bah. Itulah yang namanya Ka'bah batin. Ka'bah batin itu adalah apa? Membersihkan selain daripada Allah. Apalagi kalau kita membahas tentang yang macam-macam ilmu tentang sihir, ada tuh sama dengan sihir. Sihir itu ada sihir secara zahir, ada secara batin. Allah alam bisawab. Ini panjang itu. Besok kita masuk Ka'bah zahir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan lagi juga di situ ada penyembelihan kurban. Kita kurbankan. Selama itu perlakuan yang kita laksanakan itu adalah
seakan-akan manusia itulah yang hebat, manusia itulah yang mampu. Tidak. Ini salah satu adanya syariat kurban. Secara hakikat apa? Kita korbankan. Itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah.